Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriandi akan menjelaskan video pembelajaran tentang info, momentum, dan tumbukan. Jadi sebelum dimulai jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, baiklah kita mulai. Momentum, impul, dan tumbukan. Nah, materi ajarnya itulah momentum, impul, hubungan antara momentum dan impul, hukum kekekalan momentum, tumbukan, dan koefisien restitusi. Nah, momentum itulah tingkat kesulitan suatu benda untuk dihentikan gerakannya, didefinisikan sebagai momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa benda m dan kecepatan benda v. Nah, secara matematis dapat ditulis dengan T sama dengan m dikali v. Nah, kemudian v itu sama dengan momentum, satuannya adalah kilogram meter per sekon. M itu massa benda ya, satuannya kilogram. P itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Ini lambang panah di atas ini, P ada panah, P ada panah, itu artinya besaran vektor. Momentum besaran vektor, kecepatan besaran vektor. Kemudian itu impul. Nah, inilah seorang anak yang menendang bola. Jadi gaya impulsif yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu disebut impul. Nah, ini dia seorang anak menendang bola, itu kan menghasilkan impul. Menendang bola dalam selang waktu tertentu ya. Jadi I sama dengan F dikali delta T. Jadi I itu sama dengan impul, satuan Newton sekon. Gaya itu gaya impulsif yang bekerja, satuan Newton. Kemudian delta T itulah selang waktu selama gaya impulsif bekerja, nah, satuannya sekon. Kemudian hubungan momentum dan impul. Ini adalah sebuah benda itu diberikan gaya, dia akan menghasilkan kecepatan. Jadi sesuai dengan hukum Newton kedua ya, kecepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding kebalik dengan massa. A itu sama dengan delta V per delta T, sama dengan PT dikurang V0 per delta T. Maka F sama dengan F itu sama M dikali A. A nya tadi adalah PT dikurang V0 per delta T. Jadi delta T nya disilangkan ke sini ya. Jadi F delta T sama dengan M dikali PT dikurang M dikali V0. Jadi bila MPT sama dengan PT dan MV0 sama dengan V0, I sama dengan delta P sama dengan delta P itu PT dikurang V0. Jadi impul yang dikerjakan suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Kemudian hukum kekekalan momentum. Ini ada dua buah benda ya, dua benda yang arahnya berlawanan, M1 V1, M2 V2. Ini dia sebelum tumbukan, kemudian dia melakukan tumbukan. Pada saat tumbukan ini dia, kemudian setelah tumbukan M1 dia berbalik arah, tadi ke kanan menjadi ke kiri, itu V1 aksen. Kemudian M2 berbalik arah juga, P2 menjadi V2 aksen. Nah, ini sesudah tumbukan.
Ini hukum skala momentum ini berlaku juga dengan atau sama juga dengan hukum Newton 3. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. F1 sama dengan min F2. Jadi tinjau impul yang bekerja pada selang waktu delta T. Jadi F1 delta T sama dengan min F2 delta T. Jadi delta P1 sama dengan min delta P2. Jadi M1 V1 dikurang M1 V1 aksen sama dengan min M2 V2 dikurang M2 V2 aksen. Jadi ini yang sama-sama aksen kita pindahkan sama-sama aksen, yang tidak aksen kita pindahkan sama-sama tidak aksen. Ini pindahkan ke sini, ini negatif pindah menjadi positif. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2. Nah, ini negatif pindah ke sini menjadi positif. Jadi M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi ini dia dari sini P1 tambah P2 sama P1 aksen ditambah P2 aksen. Ini sama juga P sebelum tumbukan sama juga dengan P sesudah tumbukan. Jadi dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar bekerja pada sistem. Itulah bunyi hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Nah, tumbukan itu terjadi bila dua buah benda saling mendekati dan berinteraksi. Ini berdasarkan koefisien institusinya, tumbukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang keduanya, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiganya, tumbukan tak lenting sama sekali. Ini tumbukan lenting sempurna. Nih, pada tumbukan ini tidak ada energi yang hilang. Ini dia berlakunya hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Itu tumbukan lenting sempurna. Ini dia dua buah benda yang berlawanan arah, M1 dengan kecepatan V1, M2 dengan kecepatan V2. Ini sebelum tumbukan. Ini saat tumbukan, nanti M1 bertemu dengan M2. Jadi setelah tumbukan, dia kalau lenting sempurna itu dia sama-sama melenting ya, M1 melenting juga, M2 juga melenting. M1 tadi arahnya ke kanan menjadi ke kiri, itu dengan kecepatannya V1 aksen. M2 tadi arahnya ke kanan, ke kiri menjadi ke kanan, itu menjadi V2 aksen. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi M1 V1 ini ya, yang satu kita pindahkan ke sama satu. Ini ditambah menjadi kurang M1 V1 dikurang M1 V1 aksen sama dengan ini M2 V2 aksen dikurang M2 V2. Jadi sama-sama M kita keluarkan, M1 sama V1 dikurang V1 aksen, yang sama M2 kita keluarkan M2 V2 aksen dikurang V2. Jadi ini EK1 EM1 sama dengan EM2 ya. EK1 ditambah EK2, EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Jadi setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Jadi yang setengahnya kita keluarkan atau kita hilangkan. Jadi M1 karena V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat sama dengan M2
V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat. Jadi M1 V1 ditambah V1 aksen dikali V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen ditambah V2 V2 aksen dikurang V2 ini dipisah ini karena ini kuadrat ya, maka dipisahnya di ini ya. V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat V1 aksen ini, jadi V1 ditambah V1 aksen karena V1 dikurang V1 aksen ya, juga dengan ini sama juga. Jadi M1 dikali V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang V2. M1 dikali V1 ditambah V1 aksen, ini V1 dikurang V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen ditambah V2 dikali V2 aksen dikurang V2, ini M2 dikali V2 aksen dikurang V2 dikali V1 ditambah V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen ditambah V2 dikali V2 aksen dikurang V2. Jadi V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen ditambah V2. Ini V1 dikurang V2, ini dipindahkan, ini negatif, ini positif, pindahnya di negatif ya. Ini V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Jadi min V2 aksen min V2 dikurang V1 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Tumbukan tidak lenting. Ini tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan tidak lenting, energi kinetik pada sistem hilang sehingga hukum kekerasan energinya tidak berlaku di sini. Ini dia ya. Ini sebelum tumbukan dua buah benda dengan arah berlawanan ya. M1 dengan V1, M2 dengan V2. Ini saat tumbukan. Nah, tidak lenting itu berarti menempel dia. Jadi M1 M2 V aksen di V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Jadi kecepatan benda 1 dan M2 sama ya. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 V. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V. Tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian. Ini dia ya. Nah, contohnya kita menjatuhkan sebuah bola ya. Ini bola jatuh dengan H1 jatuh, ini dia. Nah, itu dengan P1. Kemudian dia melenting, itu dengan P1 aksen. Nah, itulah namanya H2. Ini P1 sama dengan AK2GH1, P1 aksen sama dengan min AK2GH2. Ini kemudian koefisien restitusi. Di koefisien restitusi itu namakan dengan E adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesaat setelah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Jadi E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min V2 dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Jadi E nya besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Pada tumbukan lenting sempurna, delta V aksen sama dengan min delta V. E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan
min P2 dikurang P1 aksen P2 dikurang P1 sama dengan 1. I sama dengan 1 ya. Pada tumbukan tidak lenting, P2 aksen sama dengan P1 aksen, I-nya sama dengan P min delta P aksen per delta P sama dengan min P2 dikurang P1 aksen P2 dikurang P1 sama dengan 0 untuk tidak lenting. E-nya sama dengan 0 ya. Kemudian pada tumbukan lenting sebagian, E-nya ya besar dari 0, kecil dari 1. Penerapan hukum kekekalan momentum, namanya peluncuran roket ya dia. Yang keduanya sarung tinju, palu, kemudian matras, kemudian kantong udara pada mobil. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.